Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sukacita bagi saya boleh dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk menghadapi segala situasi, segala badai kehidupan, dan itu terbukti ketika kita boleh ada di hari ini. Ya, sekalipun kita masih punya pergumulan, kita bisa bilang, Tuhan, melalui pergumulan ini saya jadi lebih kenal Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang menguatkan. Sekalipun kita masih ada di badai hidup, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, melalui badai hidup ini saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Disitulah pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan dahsyat, saudara ya. Jadi masalah bukan musuh kita, masalah adalah berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Karena melalui masalah, kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena setiap hari Tuhan tolong kami, setiap hari Tuhan sertai kami, setiap hari Tuhan pimpin hidup kami. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan yang mengarahkan dan menuntun kehidupan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Sabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam perkataan Yakub dengan istri-istrinya, iya kan, anak-anak dari Laban, maka Yakub berkata seperti ini, karena Yakub merasa hidupnya tuh dirugikan, hidupnya dicurangi, sehingga Tuhan kasih sesuatu, penglihatan dalam mimpi, ya kan, untuk pergi dari tempat itu, saudara. Dan ini perkataan Yakub yang perlu kita ingat juga, bahwa tidak ada sesuatu pun rancangan manusia yang bisa merugikan hidup orang percaya. Itu dulu. Karena Tuhan yang jaga hidup orang percaya. Itu sebabnya perkataan Yakub kepada istri-istrinya bilang dalam Kejadian 31 ayat 6 dan ayat 7. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayah. Tetapi, perhatikan, ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi, haleluya, Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara, saya tahu, saya mengerti, dan saya percaya bahwa ada kalanya orang-orang bisa merugikan hidup kita. Ya, orang-orang bisa berlaku curang, dan itu dialami oleh Yakub. Ya, itu dialami oleh Yakub, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang menjaga hidup kita. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya bersyukur sebab Tuhan jaga hidup saya. Amin. Sehingga apapun rancangan manusia yang merugikan hidupmu, bisa mencurangi hidupmu, tapi Tuhan tolong kita, tapi Tuhan yang bela kita. Tuhan kasih hikmat buat kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu, manuver-manuver apapun. Karena kita tahu hikmat itu datangnya dari roh takut akan Tuhan. Amin. Hal ini dialami oleh Yakub. Alkitab katakan, Yakub bilang begini, saudara, ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Laban berlaku curang kepadaku. Telah 10 kali mengubah upah. Tetapi, haleluya, Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara, dalam hidup ini yang perlu kita pegang. Ya, orang boleh merugikan hidup kita, orang mau menjahati hidup kita, orang boleh melakukan manuver-manuver licik dalam kehidupan kita yang berusaha menghancurkan hidup kita. Ketahuilah Tuhan menjaga kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjaga saya. Amin. Bahkan Yusuf pun pernah mengalami. Yusuf disiasati jahat oleh saudara-saudaranya, orang dekat, saudara, orang dekat. Dia dijual sebagai seorang budak, namun Tuhan, saya pakai bahasanya, menunggangi perbuatan-perbuatan orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Jadi, itu sebabnya kenapa Yesus katakan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena terkadang perbuatan jahat manusia itu bisa dipakai Tuhan untuk merancangkan yang baik buat hidup kita. Makanya Tuhan ajarkan kepada kita, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Gitu, saudara. Nah, hari ini kita belajar dari kehidupan Yakub ya, bahwa apapun orang boleh buat dalam kehidupan kita. Kita nggak maha tahu, kita nggak tahu, mungkin ada orang di depan kita baik, shalom,
Apa kabarnya ya kan? Tiba-tiba di belakang merancangkan yang jahat, tiba-tiba di belakang ngomongin kita yang jahat, tiba-tiba di belakang kita melakukan hal-hal yang tidak baik buat kita. Ketahuilah, Dia Allah Maha Tahu dan Dia tetap jaga hidup saudara dan saya. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama engkau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, selama engkau melakukan apa yang baik buat semua orang, pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Itu berkat anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang diberkati, saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga hidupmu diberkati. Dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Jadi orang mau berusaha mengutuki saudara, no. Yang dapati oleh dirimu adalah tetap berkat. Ingat Bileam ketika akan mengutuki bangsa Israel, yang keluar hanyalah berkat. Kenapa? Karena memang mereka layak menerima berkat, bukan kutuk. Dalam hidup saudara dan saya pun sama. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Ketika Yesus mati buat kita di atas kayu salib, maka kutuk digantikan menjadi berkat. Bukan kutuk yang saudara dan saya terima, tapi berkat yang berasal daripada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Yang saya terima hanya berkat, karena kutuk sudah dipaku di atas kayu salib. Amin. Itu kita pegang. Makanya 1 Tawarik 17 ayat 27 bagian B katakan, apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi jangan takut gitu. Jadi gini, kenapa kita mesti tahu kebenaran ini? Supaya kita nggak overthinking gitu loh saudara. Ini orang kayaknya ngerancangin yang jahat deh buat hidup saya. Aduh, jangan-jangan dia. Jangan berpikir gitu dulu. Jangan-jangan dia nggak berbuat jahat. Karena kita yang ketakutan. Nanti kita yang jatuh dalam dosa. Gitu kan. Lebih baik kita tulus-tulus aja, lempeng-lempeng aja. Kalaupun ada orang yang ngejahatin kita, Tuhan bisa pakai untuk menjadikan kebaikan. Kalaupun Tuhan yang jahat, ada orang-orang yang ngejahatin kita, dia tidak akan sampai melakukan hal-hal yang jahat. Sama seperti apa yang dikatakan Yakub kepada istri-istrinya. Allah ayahmu telah melakukan yang jahat, berlaku curang kepadaku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi kita tahu hidup kita itu dijaga Tuhan. Itu aja saudara. Yang penting engkau tidak melakukan yang jahat buat orang lain. Engkau lakukan apa yang baik buat semua orang. Engkau jangan merugikan hidup orang lain. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya pastikan yang bela hidupmu adalah Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, ketahuilah engkau anak-anak Tuhan, engkau diberkati. Lakukan firman Tuhan, maka yang berperkara dalam hidupmu adalah Tuhan. Gak usah takut terhadap orang yang mencurangi hidupmu. Gak usah balas yang jahat dengan yang jahat ketika ada orang-orang yang melakukan yang jahat dalam kehidupan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, yaitu mengasihi sesama kita. Pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Ya, ada berkat buat anak-anak Tuhan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang dirancangkan oleh orang-orang yang di sekeliling kami. Tapi yang kami tahu, Tuhan bisa memakai orang-orang curang untuk memberkati kami. Tuhan bisa memakai orang-orang jahat untuk memberkati hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang diberkati oleh Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari mengalami kerugian, kalau ada di antara mereka yang hari-hari mengalami kecurangan, Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dan kami diteguhkan. Bagian kami adalah membalas yang jahat dengan yang baik. Bagian kami melakukan apa yang baik buat semua orang. Dan karena kami tahu yang membela kami adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong dan menyertai kami. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuntun sertai pimpin langkah hidup kami. Kami sungguh akan melihat pembelaan penyertaan Tuhan ada bagi kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan yang susah Allah yang memberi hiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.